Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Rumah Impian. Bertemu lagi dengan saya Mas Den. Jadi hari ini saya sedang berada di perumahan Paganja Village Mekarsari, yang lokasinya itu nempel banget di Taman Buah Mekarsari, dan lokasi proyek perumahannya itu nggak jauh dari jalan raya utama ya, atau jalan raya provinsi. Dan ini saya sedang berada di dalam perumahannya. Lingkungannya ini bagus banget. Ini juga drainasenya juga sudah disediakan sama pihak perumahan. Jadi untuk salurannya itu sangat bagus dan juga terjaga teman-teman. Dan di sini juga jalannya itu menggunakan paving block teman-teman. Dan ini udah kelihatan jadi lebih rapih juga ya. Jadi kalau perumahan pakai paving block itu jadi kelihatan lebih rapi. Dan terus di perumahan ini terdapat dua tipe teman-teman. Ada yang 4572 dan ada yang 3663. Nah, jadi yang akan saya review itu adalah tipe yang 3663, dan untuk yang 45 itu masih proses pembangunan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita review unitnya seperti apa. Jadi secara keamanan di sini sangat terjaga, dan juga untuk lingkungan fasilitasnya juga sudah memadai teman-teman. Oke, sekarang saya sudah berada di depan show unitnya. Jadi yang saya review ini tipe yang 3663 ya, karena untuk yang 4572 itu masih progres pembangunan teman-teman. Jadi yang di belakang saya ini tipe 3663. Booking fee-nya cuma 5 juta. Dan harganya mulai dari 400 jutaan teman-teman, dapat rumah yang lokasinya strategis banget, dekat dari jalan tol dan juga dekat banget dari jalan raya provinsi. Nah ini dia, ini tipe 3663, dimensinya di lebarnya di 6 dan panjangnya di 10,5 meter. Nah ini dia carportnya. Nah ini untuk carportnya sudah di keramik ya. Untuk carportnya ukurannya ada di 4,5 kali 3. Ini udah cukup banget, udah lumayan luas ya, jadi muat satu mobil dan juga satu motor ini bisa banget ya. Dan ini juga udah di keramik, jadi nggak polos banget, jadi rumah tuh jadi lebih kelihatan menarik teman-teman. Nah terus itu ada mini garden. Ini ada mini garden, ini kurang lebih di ukurannya di 175 kali 3. Ini bisa banget ditanam-tanemin tanaman-tanaman sederhana ya, atau tanaman kecil. Ini jadi bisa bikin rumah itu jadi lebih kelihatan adem dan juga sejuk teman-teman. Harganya cuma di 400 jutaan, dan untuk spesifikasinya itu menggunakan fondasi batu kali dan juga struktur beton bertulang. Dan terus juga bangunan ini menggunakan hebel, terus di plester aci dan juga finishing cat luar dalam. Nah ini dia fasadnya, ini fasad bagian carport ya. Jadi ini di sini jenis kamprot, dan di sini juga ada tali airnya. Dan ini untuk tali airnya lumayan dalam, ini sekitar ya kurang lebih 5 cm ya, jadi lebih kelihatan banget bentuknya ya. Dan ini juga dikasih motif kamprot begini, ini jadi rumah itu jadi lebih kelihatan estetik juga ya teman-teman. Jadi ini tinggal dikasih hiasan-hiasan apa, ini jadi lebih menarik banget gitu. Dan terus di sebelah kiri saya ini, atau di atas jendela kamar pertama, ini ada topi. Ini topi ini bisa dialihfungsikan ya, entah itu naruh outdoor AC atau apapun ya, itu bisa banget digunain teman-teman. Oke, coba kita cek bagian lainnya. Oke, sekarang saya berada di teras rumahnya ya. Jadi begitu keluar rumah itu nggak langsung tanah di bagian mini gardennya, tapi ada teras dulu. Ini ukuran terasnya juga cukup besar. Ini ukurannya di 1,5 kali 3 dan sudah menggunakan granit ukuran 60 kali 60 teman-teman. Jadi untuk granit yang paling besar ya. Oke, coba kita masuk ke dalam. Untuk cicilan rumahnya mulai dari 3 jutaan, dan juga ini dapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan juga sisa tanah belakang. Dan untuk pintu utamanya ini menggunakan HPL ya. Ini di sini udah ada kaca buremnya juga. Ini menggunakan HPL, terus ini dikasih motif seperti tali air juga. Jadi ini lebih kelihatan bagus karena nggak polos banget ya. Dan ini pintunya juga solid, kuat, kuat. Dan untuk kusennya itu sudah menggunakan kusen full aluminium. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam unitnya. Dan jadi ini untuk ruang tamunya luas ya. Dan ruang tamunya itu dia gabung sama
dapur bersih ya. Jadi untuk ukurannya itu di 575 x 3, ini udah cukup luas banget. Dan terus untuk plafonnya ini ada di tinggi 4,5 meter teman-teman, dan ini bagus banget. Dan juga ini plafonnya sudah menggunakan plafon PVC dan modelnya itu drop ceiling, dan juga lampunya sudah menggunakan downlight seperti ini di atas teman-teman. Nah, jadi udah bagus banget, tinggi banget bangunannya, dan juga rumah itu jadi nggak kelihatan pengap dan jadi lebih mewah dan juga luas teman-teman. Nah terus di belakang saya ini sudah menggunakan kusen aluminium, ini menggunakan kusen aluminium dan juga kaca bening ya. Ini sudah full kusen aluminium. Ini ada 2 daun jendela, ini dua-duanya bisa dibuka. Ini bisa dibuka seperti ini. Ini juga yang ini bisa dibuka. Tuh. Jadi sirkulasi cahaya dan udara bagus banget. Terus juga di atas ini ada 4 kotak ya. Ada 4 kotak kusen aluminium, yang atas ini jendela mati ya. Jadi nggak bisa dibuka tutup karena tinggi juga ya teman-teman. Ini juga jadi berfungsi banget buat sirkulasi cahaya. Jadi rumah tuh nggak kelihatan gelap atau pengap gitu, karena untuk jendelanya juga udah lumayan banyak dan juga udah lumayan besar. Untuk ukurannya ini karena dia nyatu sama dapur bersih itu, ukurannya di 575 x 3, ini udah cukup luas banget. Ini rumah-rumah milenial nih teman-teman, bagus banget konsepnya. Oke, jadi ini dia bagian dapur bersihnya. Ini di sini sudah mendapatkan meja cor ya. Ini juga udah ada wastafelnya, dan ini sudah di keramik setengah dinding menggunakan granit. Ini motifnya motif marmer ya. Ini ukurannya juga ukuran besar. Ini juga udah tebal banget. Ini jadi bagus banget dan juga kokoh banget teman-teman. Ini juga udah di keramik setengah, jadi nggak perlu takut kotor-kotor ya, karena ini membersihnya tinggal dielap aja. Dan ini posisinya itu ada gabung sama ruang tengah teman-teman. Jadi seperti ini dapat meja dapur bersihnya. Oke, jadi ini untuk kamarnya. Jadi 2 kamar tidur. Untuk kamarnya ini bersampingan. Dan juga di sini sebelah kanan saya ini ada pintu untuk akses ke belakang. Dan untuk pintu ini menggunakan setiap pintu kamar itu menggunakan double teak wood ya. Jadi udah bagus banget. Ini motifnya motif kayu. Jadi nuansanya jadi lebih bagus, dan juga ada sejenis motif tali air. Cuman ini pendek ya, atau nggak dalam. Jadi menambah keunikan ya untuk pintunya, jadi nggak polos banget dan lebih menarik. Coba kita masuk ke dalam. Oke, saya sudah berada di dalam kamar utama ya, atau kamar depan. Nah untuk ukuran kamar itu, ini itu ada di 3x3 teman-teman. Jadi udah lumayan cukup ya. Dan untuk lantainya itu menggunakan granit ukuran 60x60, sama kayak ruang tamu menggunakan 6x60. Dan terus ini di bagian bawah ini udah di plin. Ini menjadi lebih bagus banget, jadi nggak perlu takut kotor saat lagi ngepel lantai gitu, karena ada pembatas. Pelinnya ini kurang lebih 10 cm ya teman-teman. Dan terus di kamar utama itu sudah ada 2 jendela ya. Ini yang tadi kelihatan dari depan ya. Ini 2 daun jendela, ini bisa dibuka. Ini juga sudah menggunakan kusen aluminium. Nah ini bisa dibuka. Jadi rumah tuh nggak pengap ya kamarnya ya. Ini bisa banget dijadiin master bedroom ya, atau kamar orang tua gitu. Untuk ukurannya di 3x3, dan juga plafonnya ini udah cukup tinggi ya. Terus juga ini lampunya menggunakan jenis downlight teman-teman. Oke, kita lanjut ke kamar 2 atau kamar bagian belakang. Untuk ukurannya sama di 3x3. Terus untuk spesifikasi pintunya juga sama, double teak wood. Ini juga udah ada motif kayu ya, jadi lebih bagus banget. Dan terus di sebelah kiri saya ini udah ada daun jendela kecil ya, jadi juga bisa dibuka dan langsung menghadap ke tanah belakang teman-teman. Dan untuk granitnya juga sama, 60x60, dan sudah di plin juga. Dan juga ini plafonnya juga high ceiling, juga udah tinggi, dan juga sudah menggunakan downlight ya. Kurang lebih spesifikasinya sama kayak kamar depan, jadi nggak ada bedanya, cuman posisinya aja yang berbeda. Ini kamar belakang, atau bisa banget digunakan untuk kamar anak ya. Tuh, oke, coba kita lanjut ke bagian kamar mandinya seperti apa. Oke, jadi ini dia kamar mandinya. Dan untuk pintu kamar mandinya ini ya menggunakan pintu PVC ya. Ini juga udah lumayan bagus. Ini ada motif-motifnya. Nah ini dikasih kaca juga, cuman kaca-kaca bukan kaca bening ya, tapi ada kayak bening campur
buram lah, tapi ada motifnya gitulah gitu. Ini untuk pintunya PVC, dan terus untuk handle-nya juga bagus, handle pintunya ini udah lumayan bagus. Nah, untuk ukurannya kurang lebih di 1,2 kali 1,5 ya, dan juga menggunakan keramik ukuran 20 kali 40. Ini sudah di keramik setengah dinding ya. Ini ada yang bagian setengah dinding, dan di sebelah kiri ini sudah full gitu. Dan untuk di sebelah kiri ini ada hiasan untuk naruh-naruh sabun ya di bagian kiri sini. Ini berfungsi banget. Ini ada 3 kotak. Ini jadi bisa banget di buat naruh-naruh sabun ya, itu berfungsi banget gitu. Terus di belakangnya juga ini udah di keramik juga setengah dinding. Ini granitnya itu dikombinasi ya antara warna hitam polos dan juga ini marmer yang seperti granit yang ada di dapur tadi ya, atau di meja wastafel teman-teman. Nah, untuk ukurannya ada di 1,2 kali 1,5 kurang lebih ya. Ini juga udah tinggi banget ya. Ini jadi nggak pengap, dan juga di sini sebelah kiri saya ini juga udah ada kotak ya, atau lubang angin ya. Biasanya nanti dipasang kaca mati, jadi buat sirkulasi cahaya, jadi nggak kelihatan gelap banget ya untuk kamar mandinya. Jadi untuk kamar mandi ini juga sudah menggunakan kloset duduk ya. Ini karena masih dalam proses finishing, jadi untuk klosetnya belum dipasang ya. Dan terus juga sudah mendapatkan shower. Jadi untuk shower dan kloset ini belum dipasang karena masih dalam proses finishing teman-teman. Oke, coba kita langsung lanjut ke bagian tanah belakang seperti apa. Oke, ini dia sisa tanah belakangnya teman-teman. Ini bisa banget dialihfungsikan untuk laundry room ya. Ini bisa banget, ini udah cukup banget. Untuk ukurannya ada di ini 1,5 kali 2 lah ya, kurang lebih ya, sekitar 1,5 kali 1,8 lah ya untuk ukurannya. Ini juga sudah di keramik setengah ini udah di keramik. Dan juga ini untuk dindingnya itu ini sudah dapat tinggi ya. Ini lebih tinggi dari saya, jadi ini untuk privasinya juga udah kejaga banget dari tetangga belakang. Mungkin itu aja sedikit review tentang perumahan Paganza Village Mekarsari. Buat teman-teman yang berminat sama rumah ini, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi video. Langsung bisa janjian untuk cek lokasinya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen banget punya rumah impian. Jadi nggak perlu datang-datang langsung, bisa nonton video channel YouTube saya. Bisa juga dengan survei online. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Sampai berjumpa di video selanjutnya.